Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di pemantapan imla sesi kelima, yang mana ini adalah sesi terakhir untuk pemantapan imla pada kesempatan hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang tata cara penulisan hamzah di tengah kata, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penulisan hamzah di atas mangkuk atau di atas ya, di tengah kata tentunya, dan penulisan hamzah di atas wawu di tengah kata. Baik, sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu penulisan masih ada dua lagi, mohon maaf, kita akan membahas penulisan hamzah di atas alif di tengah kata tentunya, dan penulisan hamzah berdiri sendiri di tengah kata. Oke, langsung saja kita mulai, yaitu penulisan hamzah di tengah kata yang mana hamzah tersebut adalah di atas alif. Hamzah hamzah al-wasatiyah al-alif. Dalam hal ini ada hamzah di tengah kata dan ditulis di atas alif, itu ada dua tata cara tulisan. Yang pertama, jika ada hamzah di tengah kalimat, di tengah kata, dan dia berharokat fathah, ya, sebelumnya ada huruf berharokat sukun, ya. Oke, ciri yang pertama adalah jika ada hamzah di tengah kata dan hamzah tersebut berharokat fathah, namun sebelum hamzah tersebut ada huruf berharokat sukun, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas alif. Contohnya adalah mas'alatun. Baik, kita lihat di sini kita menemukan hamzah di tengah, ya, dan dia berharokat fathah, dan kita juga melihat di sini ada sin yang berharokat sukun, ya. Jadi ketika ada hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat sukun, maka cara penulisan hamzah tersebut adalah di atas alif. Antum? Baik. Yang kedua, jika ada hamzah di tengah kata tentunya, dan dia berharokat fathah, namun sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka hamzah tersebut akan dituliskan di atas alif. Contohnya, sa'ala. Kita lihat di sini kita menemukan hamzah di tengah kata dan dia berharokat fathah, dan kita lihat juga di sini ada huruf sebelum hamzah tersebut ada sin yang berharokat fathah, maka hamzah tersebut akan dituliskan di atas alif. Antum? Itu tadi cara penulisan hamzah di tengah kata yang mana hamzah tersebut akan ditulis di atas alif. Ada dua cara. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau mengetahui cara penulisan hamzah di tengah kata yang mana hamzah tersebut akan tertulis berdiri sendiri. Jadi tidak di atas mangkuk, tidak di atas wawu, atau tidak di atas alif, namun dia berdiri sendiri. Oke, kita identifikasi, ya. Jadi ada hamzah al-wasatiyah
sini kita menemukan ada tiga ciri-ciri hamzah itu akan ditulis sendiri, ya, di tengah kata akan ditulis sendiri. Yang pertama, mundur. Kita mundur. Apa yang mundur? Baik, yang pertama, jika ada hamzah di tengah dan dia berharokat fathah, ya, namun sebelumnya ada alif mat. Ya. Jadi yang pertama, jika ada hamzah dan hamzah itu di tengah kata dan dia berharokat fathah, namun sebelum hamzah tersebut ada alif mat. Ya, ada alif mat, maka hamzah tersebut akan ditulis sendiri. Contohnya adalah yatasa aluna. Baik, kita lihat di sini, kita melihat ada hamzah berdiri sendiri tentunya. Nah, dan dia berharokat alif, ya. Dan sebelum hamzah tersebut ada huruf aliful mat, ya, alif mat. Maka hamzah tersebut akan ditulis berdiri sendiri tanpa penopang. Dan teman-teman, yang kedua, jika ada, tapi di sini yang kedua, ya, jika ada hamzah di tengah tentunya dan dia berharokat fathah, ya, dan sebelumnya ada huruf sukun yang mana itu waw sukun. Ada huruf waw sukun atau mat, ya. Maka hamzah tersebut akan berdiri sendiri. Contoh, ya, contohnya muru'atun. Nah, kita identifikasi di sini. Nah, di sini kita mendapatkan ada hamzah di tengah kata, ya, hamzah di tengah kata dan dia berharokat fathah. Dan kita melihat sebelum hamzah tersebut ada wawu yang berharokat sukun atau dia mat wawu, ya, mat wawu yang mana sebelum wawu sukun itu ada huruf berharokat dhammah dan wawu sukun itu mat wawu. Maka hamzah tersebut akan ditulis berdiri sendiri. Dan teman-teman, yang ketiga, ya, yang ketiga ini agak rumit, ya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, jika ada hamzah dan dia berharokat fathatain, ya, dan dia berharokat fathatain dan huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat sukun, kecuali, nah, di sini ada kecualinya. Jadi semua hamzah, huruf sebelum hamzah itu berharokat sukun kecuali ya sukun. Nah, jadi kecuali di sini, ya, kecuali ya sukun, maka hamzah tersebut akan ditulis berdiri sendiri. Contohnya juz'an. Nah, kita identifikasi, kita lihat di sini ada hamzah di tengah, ya, dan dia berharokat fathatain dan sebelumnya ada huruf za sukun, ya, ada huruf za sukun, maka dia akan ditulis di atas atau dia ditulis berdiri sendiri begitu. Jadi kalau seandainya ada hamzah berharokat fathatain
dan sebelum hamzah tersebut ada huruf yang berharokat sukun, kecuali ya sukun. Ya, ada kecualinya. Kalau ya sukun tidak berdiri sendiri. Kalau sebelumnya ya sukun itu akan ditulis di atas mangkuk. Namun selain ya sukun, dan hamzah itu berharokat hatatain, maka dia akan ditulis mandiri. Ya, itu mantul. Dan kita akan membahas bagaimana penulisan hamzah di akhir kata. Ya, kita sebelumnya sudah belajar penulisan hamzah di awal kata, kita sudah belajar penulisan hamzah di tengah kata, dan sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang penulisan hamzah di akhir kata. Baik, seperti biasa, cara penulisan hamzah di akhir kata ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, penulisan hamzah di akhir kata yang mana hamzah itu ditulis di atas alif. Yang kedua, jika ada hamzah di akhir kata yang mana hamzah itu dituliskan di atas wawu. Dan yang ketiga, di mana ada hamzah di akhir kata dan dia dituliskan di atas ya. Dan yang terakhir, di mana ada hamzah di akhir kata dan dia dituliskan secara mandiri atau berdiri sendiri. Baik, yang pertama, kita akan mengetahui atau mengidentifikasi satu hamzah di akhir kata ditulis di atas alif jika huruf sebelumnya jika huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya. Jadi hamzah di akhir kata tersebut akan ditulis di atas alif jika huruf sebelum hamzah tersebut berharakat fathah. Contohnya, qara'a. Kita identifikasi di sini, kita melihat di sini ada hamzah di akhir kata tentunya, dan sebelum hamzah tersebut ada huruf yang berharokat fathah, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas alif. Nah, itu betul? Iya. Yang kedua, jika ada hamzah di akhir kata ditulis di atas wawu jika huruf sebelumnya berharakat dhammah. Jika ada hamzah di akhir kata, dia akan ditulis di atas wawu. Ya, ciri-cirinya jika sebelum hamzah itu ada huruf berharokat dhammah, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas wawu. Ya, contohnya kita lihat di sini, kita menemukan hamzah di akhir kata, ya. Dan sebelum hamzah tersebut ada huruf yang berharokat dhammah, maka hamzah tersebut akan dituliskan di atas wawu. Takahu, ya. Dan teman-teman, selanjutnya yang ketiga, jika ada hamzah di akhir tentunya, dan
jika ada hamzah di akhir dan dia akan ditulis di atas ya. Kapan? Jika sebelumnya huruf berharokat kasroh. Nah, yang ketiga, jika ada hamzah di akhir kata dan sebelum hamzah tersebut ada huruf yang berharokat kasroh, maka hamzah tersebut akan dituliskan di atas ya. Contohnya, kita lihat di sini, kita menemukan hamzah di akhir kata. Ya, kita menemukan hamzah di akhir kata dan huruf sebelum hamzah tersebut adalah huruf yang berharokat kasroh. Maka hamzah tersebut akan dituliskan di atas ya. Seperti ini. Antum? Baik, yang terakhir yaitu cara penulisan hamzah di akhir kata dan dia dituliskan berdiri sendiri atau tidak di atas apapun. Terakhir ada hamzah di akhir kata akan ditulis sendiri ya, jika sebelumnya ada mat, yaitu alif, waw sukun atau ya sukun. Nah, kita lihat di sini, jika ada hamzah di akhir kata dan sebelumnya ada huruf mat, yaitu alif atau waw sukun atau ya sukun, maka hamzah tersebut akan ditulis berdiri sendiri. Contohnya adalah kiroun. Contoh lainnya ada wuduun. Kita lihat di sini, kita melihat ada hamzah di akhir kata dan sebelum hamzah tersebut ada mat alif, maka hamzah tersebut akan dituliskan berdiri sendiri. Ya, kita juga di sini melihat ada hamzah yang di akhir kata dan sebelumnya ada waw sukun atau mat waw sukun, maka hamzah tersebut akan ditulis berdiri sendiri. Ya, itu antum. Nah, itulah cara penulisan hamzah di tengah kata dan di akhir kata yang sudah kita bahas sebelumnya dari part 1 hingga part 2. Jadi mohon untuk para peserta pemantapan imla dipelajari kembali ya, karena hamzah ini adalah pelajaran imla yang paling kompleks atau paling banyak. Jadi silakan pelajari kembali bagaimana cara penulisan hamzah di awal kata, di tengah kata ataupun di akhir kata, dan itu ada bagiannya masing-masing ya. Mungkin cukup sekian, tetap semangat dan jangan lupa latihan dan latihan ya. Jangan sampai selesainya pemantapan imla ini selesai juga latihan antum untuk belajar imla ya. Masih banyak atau masih perlu banyak latihan bagi kalian untuk menguasai imla secara keseluruhan ya. Tetap semangat, terus latihan, terus menghafalkan kosakata bahasa Arab ya. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.